Saya akan ketekankan penting konsumsi makanan sehat. Siapa yang tahu makanan sehat itu apa? Apa yang ada di ruko tu? Okey, makanan di luar sekarang adalah makanan yang paling teruk, kecuali masakan di rumah. Walaupun nasi padang kita nampak wah bagus kan, nasi padang itu masakan kan, tapi minyaknya digunakan berapa kali. Kalau goreng pisang itu, pisang goreng sini. Pisang goreng. Okay. Minyak itu adakah setiap kali digoreng diganti? Enggak kan? So dia gunakan sampai kering, tambah lagi. Setiap kali goreng berlaku proses AGE. Maksudnya yang seperti semen tambah gula itu. Setiap kali goreng makin bertambah. So kalau mahu cepat tua silakan. Tapi kan enak pisang goreng. Sebab itu harus ada anti peradangan. Datangnya dari buah, tapi silapnya kita tidak makan cukup antioksidan. Okey, harus olahraga 150 minit setiap minggu. Wajib. Ini kalau sudah sampai usia 60 tahun, mau tahu dia akan hidup lama atau tidak, dia lihat mana tahu? Dia lihat ke mana? Ini kalau secara saintifik lah. Sebab Tuhan sudah tulis, kamu mati umur sekian. Tapi kalau secara saintifiknya, kita mau lihat di mana yang kita akan hidup lama? Kaki, betul? Kaki, betul. Kaki di mana yang mau lihat? Ini otot ini. Otot betis. Siapa yang mempunyai betis? Kalau betis besar tak bermaksud ototnya. Itu kan dipicik, wah ini lemak semua ni. Dia harus otot, muscle. So kalau muscle-nya besar sini, kalau dari sudut research hidupnya lama. Okey. Sebab ini jantung kedua dalam tubuh badan kita. Sebab dia yang akan mengepom bahan-bahan ataupun darah-darah di bagian atas, di bagian bawah ke atas. Okay, penting. So, olahraga itu penting. Istirahat, tidur cukup, manajemen stres, dan barulah suplemen. Bagi seorang doktor, saya tidak kata makan suplemen saja, tapi ini harus dijaga. So, kalau mahu ambil tindakan, harus ambil tindakan dengan menjaga gaya hidup sehat dan tambahkan suplemen. Bila yang harus makan suplemen? Bila harus makan suplemen? Bukan. Mula usia berapa tahun? Siapa yang umur 30 lebih ini makan suplemen tak? Nah itu, kalau lewat jangan takut, sebab zombie ini masih bisa menjadi sihat semula. Okey, tapi harus konsisten. Bukan hari ini makan, minggu depan makan sekali lagi, kemudian tahun hadapan. Harus konsisten. Okay, right, next. So, sebab saya seorang doktor medis, so saya harus pastikan semua yang diperlukan bukan saja oleh BPOM, tapi saya sendiri yang akan mengecek bahawa ini selamat aman. Tidak ada steroid, tidak ada bahan-bahan tambahan apa yang lain, tidak ada. Right, next. Saya bilang tadi Vitex tinggi antioksidan. Ingat, untuk mengatasi karat. So, saya cek dalam Vitex ini ujian antioksidan Vitex. Okay, kalau antara 70 hingga 100 itu dibilang high, tinggilah. So, kami untuk DPPH ini 97%. Untuk superoxide scavenging 99%, 99,6%, hampir 100%. Maksud memang terbukti dalam Vitex ini anti karatnya memang tinggi. Right. Dan saya sudah bilang kandungan-kandungan yang bisa mempunyai bahan sirtuin-1 activator dan telomerase activator. Itu semua ada dalam Vitex. Okay, next. Dan saya ujikan. Saya ambil 20 orang yang saya tidak kenal,
ambil darah hari pertama, lepas 3 bulan ambil darah lagi sekali, bukan darah hidungnya, sini. Namanya satu test tube, itu dimana apa ya? Test tube, oke. Dan dari situ kita cek, dan dari situ kita nampak selepas 3 bulan ini yang diabetes dari 23 turun 8. Bagus. Oke, next. Kita nampak fungsi hati semakin baik. Oke, siapa yang tahu baca fungsi hati? Liver enzyme yang dokter memberikan. Oke, baik, begini. Hati akan mengeluarkan bahan yang dinamakan sebagai liver enzyme yang tinggi kalau hati itu rusak ataupun tak sehat. So, ini tinggi. Tapi selepas makan Vitex, jatuh. Makin sehat. So, kadang-kadang kita dengar, jangan makan suplemen, takut nanti hatinya rosak. Saya sudah buktikan, makan suplemen bukan hati rosak, malah hati makin sehat. Next. Okay. Ginjal pula, kalau GFR, dia harus makin naik. So, dia memang makin naik, maksud ginjal makin sehat. Kalau kreatin harus makin turun. So, dia pun turun, maksudnya makin sehat. So, sekarang terbukti apabila mengamalkan Vitex, bukan saja gula terkawal, ginjal makin sehat, hati makin sehat. Nah, next. Next. Nah, so sebenarnya Vitex ini saya hasilkan untuk diri saya sendiri. Sebab ayah saya meninggal akibat stroke akibat diabetes. Dan usia meninggal muda ya, 56 tahun. Oke. Anyway, itu waktu saya masih belajar di Belgium, dia meninggal. So, dia ada diabetes. Saya ada risiko tak? Okay. Siapa yang mempunyai ibu ataupun bapa yang mempunyai diabetes yang bermula sebelum usia 50 tahun, risikonya adalah 15%. Siapa yang mempunyai ibu atau bapa yang mempunyai diabetes atas usia 50 tahun, maksudnya dia kena diabetes atas usia 50 ya, risikonya lebih rendah, 8%. Tapi kalau sesiapa yang mempunyai ibu dan bapa dua-duanya diabetes, tak kira lah berapa usianya, risiko anaknya 50%. Itu baru risiko sudah 50%. Kemudian dia makan gorengan hari-hari. habis confirm habis. Kan? So saya pikirkan, kalau saya biarkan sakit diabetes ini makan obat, dari satu obat jadi 2 obat, dari 2 obat jadi 3 obat, dari 3 obat dia masuk lagi obat untuk kolesterol, masuk lagi obat ini lama-lama jadi 12 obat, dari 12 obat tambah suntikan, dari 10 unit 10 unit dia jadi berapa? Dia jadi 20 unit, 30 unit, lama-lama maksimum 100 unit. So, apa yang saya buat? Saya mau tukar itu. Kita sebenarnya mempunyai kekuatan dalam tubuh, tetapi kekuatan ini tidak digunakan sebab gaya hidup ini tidak sehat, olahraga tidak buat, makan tidak betul, kan? Tapi ada makanan-makanan yang Tuhan sudah turunkan, kita pun tidak ambil. Contohnya buah-buahan tadi. So saya buatkan Vitex supaya kita bisa sehat, insyaAllah. Next, okay? So ini antara testimoni kita yang pertama awal dulu. Vitex ini sudah 10 tahun saya komunikasikan dan saya improve dari hari ke hari. Okay, kita dengarkan sebentar. Saya ingin karena COVID ini perlu suplemen, saya mengkonsumsi Vitex. Ini zaman COVID lagi. Dan alhamdulillah selama saya mengkonsumsi dan sampai sekarang saya terbebas dari COVID. Begitu juga dengan ibu saya yang udah usia 75 tahun, dia juga terbebas dari COVID. Dan untuk suami saya, karena dia selama 3 tahun ini gula darah, kolesterolnya itu naik turun, kemudian saya kasih suplemen Vitex ini, alhamdulillah turun drastis, yaitu dari 290
menjadi kemarin itu setelah 2 minggu minum itu 180-an. Kalau suami saya karena sudah bosan dengan obat-obatan, selama dia minum petek itu nggak minum obat. Ya pasti selama COVID dia terbebas dari COVID, kemudian badannya lebih seger dan lebih ringan katanya gitu. Nah, oke, right. So itulah cerita Vitex. Tapi masih lagi saya harus sentuh salah satu faktor yang paling utama yang menyebabkan manusia sakit ialah tidak menjaga kesihatan usus. Kesihatan apa yang kita makan. Oke, inilah apa yang kita makan sekarang. Oke, yang enak lah. Kita pun hipster food. Namanya trendy. Oke, next. Kita tahu kalau usia 60 tahun, kalau ada satu yang harus dielakkan, namanya gula putih. Tapi gula putih kan enak, manis kan enak, tapi bahaya. So bagaimana? Next. Saya mau tunjukkan di sini kenapa gula putih itu bahaya. Sebab ramai orang yang tidak faham gula putih ini menyebabkan diabetes. Itu saja yang dia faham. Sedangkan terlalu banyak penyakit yang disebabkan oleh gula putih. Kita harus tahu gula putih namanya sukrosa. Dia ada 2 molekul, satu glukosa, satu fruktosa. Glukosa, fruktosa. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Oke, right. Fruktosa ini kan gula buah. Oke, so kalau saya tanyakan Anda yang masih mungkin belum pernah